Pendapat saya kedua, baun tergabungan antara puasa qada kanca puasa Syawal walaupun dek berniat menggabungkan. Jadi sekedar terkena aku puasa 5 hari qada karena Allah Taala. Lagu Syawal tak puasa, mau pahala puasa Syawal. Saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat walafiat niki senantiasa terbenjok yang pengusmianya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Jadi itu yang melanjutkan sedikit dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Zainul Badi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu tiang sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia niki. Insyaallah selesai jam 10 niki. Tiang juga ada acara makin di Lendang Nangke. Undangan. Nah, jadi ndet bau sa ngonela lendah. Nah, jadi sampun Ahad sakpiran niki malam tiang menjelaskan tentang persoalan salat sunnah qobliyah subuh kanca qobliyah asar sak kanggo amalan kanggo telaksanaan setelah sembahyang subuh maupun setelah sembahyang asar. Lagu arak jamaah salah paham siimparan salat subuh kanca salat asar berdua ba'diyah. Tecet sejamaah. Ustaz, apa tetuan salat asar kanca salat subuh berdua salat ba'diyah ongkat. Onde darak niki lagu iya si pahami si penjelasan pelonggo. Oh, perlu menuju jelasan Malik. Jadi nggih. Jadi salat subuh niki enggak berduin salat qobliyah doang. Salat sak tegawe sak ndeeman sembahyang subuh. Demikian pula salat asar qobliyah doang berduin, dem berdue ba'diyah atau sembahyang ba'diyah sembahyang sunnah sak tegawe setelah asar atau sembahyang setelah salat fardu. Jadi lamun subuh sing sak berdue salat qobliyah terus kanggon tegawe ibarat demen sangka sembahyang fardu kanggon teniki ndek nang kada niki anda ndek teparan aran kada qobliyah subuh kanggon tegawe setelah sembahyang subuh dan niki bukan qada. Niki termasuk ada tunai. Salat tunai den qada. Saaran qada niki lamun nuwah sugun waktun. Ia mun teparan aran salat qobliyah atau ba'diyah dari qada lamun nuwah lewat waktu sembahyang. Misal qobliyah ba'diyah zuhur, piran teparan aran qada lamun uwah lewat waktu zuhur. Lagu lamun selama masih di dalam waktu zuhur ndek teparan aran qada. Pada ndak subuh. Qobliyah subuh niki ndek teparan aran qada dakan sak tegawe setelah subuh. Saya nggak kembin syarat saaran sembahyang qobliyah niki apabila sudah masuk waktu dan sebelum berakhirnya waktu. Iya waktu niki. Pokoknya mulai waktu subuh, iya waktu qobliyah sampai berakhirnya waktu. Jelas. Engkau salah paham loh. Dua waktuan ke niki. Oh berarti salah paham nggih. Simparan qobliyah subuh berdua ba'diyah ndek berdua. Pada mara asar ndek berdua ba'diyah qobliyah doang berduin. Lagu kanggon misal ndek tuah man sembahyang qobliyah asar kanggon bareh demen tuah selesai sembahyang asar
tegawe 2 rakaat usolli sunnatal asri qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnah asar 2 rakaat qabliyah karena Allah Ta'ala. Niki sa pertama. Sa kedua, sa perlu tiang perjelas le dalam kesempatan niki persoalan puasa le bulan Syawal. Pengajian sapiran oleh masjid oleh malam Sabtu sapiran, minggu juluan, okay? Jadi puasa Syawal niki apakah kanggon tegabungan kanca qada? Niki arak telu pendapat ulama. Sa pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berpendapat baruan kanggon tegabungan antara puasa qada kanca puasa Syawal. Okay? Harus berniat menggabungkan. Jadi kanggon puasa qada digabungkan dengan puasa Syawal. Misal ya puasa 5 hari, puasa qada digabungkan dengan puasa Syawal, maka dua-dua maut pelonggoh niki. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i. Pendapat saya kedua, baun tegabungan antara puasa qada kanca puasa Syawal walaupun dek berniat menggabungkan. Jadi sekedar terkena aku puasa 5 hari qada karena Allah Ta'ala, lagu Syawal tak puasa, mau pahala puasa Syawal. Saya ingin pendapat niki Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Imam Ramli, ulama belik mazhab Syafi'i yang mempunyai karangan Nihayatul Muhtaj. Lamun bari Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Sedua kitab niki merupakan rujukan utama di dalam mazhab Syafi'i yang merupakan syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Kemudian saya kata lu arak pendapat dari Al-Imam Abu Makhramah. Imam Abu Makhramah niki ulama besar, beliau dari Yaman dan pendapatnya juga dipandang, artinya diikuti. Beliau Imam Abu Makhramah niki berbahasa ndek nesah, ndek ne tahu tegabungan antara puasa qada kanca puasa Syawal. Ia pendapat sak ketelu. Imam Abu Makhramah beliau berpendapat bahawa ndek ne bau tegabungan antara puasa qada kanca puasa Syawal. Nah, jadi ia pendapat ulama niki bembe milen amalan. Nggih, pendapat sak pertama baun tegabungan puasa qada kanca puasa Syawal, yang penting harus diniatkan Syawal niki. Pendapat sak kedua baun tegabungan qada kanca puasa Syawal tanpa meniatkan Syawal. Pendapat sak katelu denesah harus qada doang atau Syawal doang, harus tekelin. Oleh karena itu, lamun emele selamat oleh perbedaan ulama bahasa al-khuruju minal khilaf mustahab. Sugun oleh pendapat selapu perbedaan niki kesunahan, perkara sunnah. Arti Nabi lamun terpuasa menurut pendapat Imam Ibnu Hajar sak pertama baru sak kena puasa qada kanca puasa Syawal tergabung sah bahasa. Lagu pendapat niki dek nesah menurut Imam Abu Makhramah. Pendapat sak ketelu. Pendapat sak kedua, dek kembe-kembe dakan sendek teniatan. Pokok was berniat qada wah tama wah Syawal. Niki Imam Ramli.
Lagu dia sah menurut Imam Ibnu Hajar kanca Abu Makhramah. Sehingga paling bagus pisahan. Adik desak andek salah oleh selapun. Lamun tuh pisahan yang darat beda-beda pendapat nanti aja. Selapun kena sah. Imam Ibnu Hajar sah, Imam Ramli sah. Lagu berembe sah lamun tergabungan sah niki. Sah. Lagu abdolnya, nggih. Abdolnya dipisah. Lagu lamun tergabungan ndek nekembe, ndek nekembe-kembe. Mara angkat lagu niki. Apa nih? Jadi lamun tergabungan ndek nekembe bau niki. Anden tuah pelonggo senamian puasa kodok sebelumnya gabung ada doang sah niki. Ndek kembe menurut Imam Ibnu Hajar. Ndek masalah. Nah, jelas niki nggih. Niki yang perlu tiang sampaikan karena ada yang engkang salah paham laun. Perlu kita ulangi. Ada yang paham selapu tentang persoalan-persoalan yang sampun terbahas. Nah, jadi mungkin sekedar niki atur tiang Arab pengetuan niki. Nggih. Oh, sembahyang nisfu Sa'ban. Jari le malam nisfu Sa'ban niki bebuk bapak-bapak salah satu malam paling mustajab. Ya taat berdoa jag disida Allah Subhanahu wa taala napi jua milen doa. Sangat cepat dikabulkan doa tiang pelunggu tsunami le malam nisfu Sa'ban. Ada 5 waktu. Paling mustajab waktu. Pertama malam pertama bulan Rajab. Kedua malam nisfu Sya'ban. Ketelu malam Nabi niki dah. Malam sekek Syawal Idul Fitri. Keempat malam Idul Adha. Kelima malam Jumat. Pokok 5 waktu niki jaga. Besok pertama malam tanggal sekek Rajab. Wah tak lewat. Kedua malam nisfu Sya'ban yang datang. Jaga itu waktu niki. Ia nunas jak disida Allah Subhanahu wa taala habis-habisan. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ketelu waktu sangat mustajab tanggal sekek Syawal atau tanggal sekek Lebaran. Malam hari raya Idul Fitri. Keempat tanggal 10 Zulhijjah atau jelo malam hari raya Idul Adha. Keempat setiap malam Jumat. Malam Jumat hebat. Bilang minggu tendai. Nunas wah kuat-kuat tentang nunas lamun le malam Jumat. Hampir kali Jumat. Wah, nggih. Nah, jari berembe laun amalan le malam nisfu Sa'ban. Jari malam nisfu Sa'ban niki disunnahkan salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah tanpa ada niat khusus. Ndek yang berniat usolli sunnah nisfu Sa'ban. Aku sembahyang sunnah nisfu Sa'ban. Ulama mengatakan hadis yang menjelaskan keutamaan solat yang mengkhususkan niat nisfu Sa'ban. Sakena usolli aku sembahyang sunnah nisfu Sa'ban. Hadis niki hadis maudhu'. Nabi kena hadis maudhu'. Hadis sak tepinak-pinak ndek iya oleh Nabi nu tekarang-karang. Kembali tekarang hadis lain ibu-ibu arak sebab tekarang lain hadis. Jadi arak dengan soleh lagu kurang ilmu. Rajin ibadah lagu kurang ilmu. Akhir kita dengan kurang tantai jok masjid pinaan hadis. Ada yang saya dengar rajin tak masjid. Bagus niat lagu salak caren. Pada endah nisfu Sa'ban arak dengan soleh. Kata ulama ahli hadis menyebutkan bahwa ternyata bukan hanya orang fasik atau orang kafir yang membuat hadis, bahkan banyak dengan soleh, dengan pacu laik.
sakpina hadis untuk memberikan semangat kepada umat Islam. Bagus niat, lagu salah cara. Nah makin berembeh hukum solat sak marak model baru nun. Ndekna bagus niki. Hadisnya maudhu, dia dasar. Maka terus berembentan tuh. Oh, tesunnahan, tesembahyang sunnah. Dek teh harusan berniat dengan aku sembahyang sunnah ni suspada. Dek berniat marak model niki. Lagu cukup pelonggo, aku sembahyang sunnah hajat. Aku sembahyang sunnah istikharah. Nabi jua bentuk solat sunnah searah wah jelas. Istikharah, hajat, taubat. Nah, tasbih, agawe, peluik sembahyang oleh malam nisfu Syaban. Jelas niki. Nah. Baru anak sedekah aduh sembahyang. Angge. So. Tiang? Masalah zakat. Oh, jadi guru. Sebulan zakat jog guru. Ah, nggih. Oh, nggih. Ambe tujuan te zakat ngono. Ah, jadi asnaf zakat nu ora balu. Nggih. Tiang? Masjid lin tumpuk ke zakat. Bau niki. Oh ya beketuan. Ah berembe lamun tertumpuk zakat oleh masjid. Ah lagu lokon ya model kakan kepala keluarga nende. Jadi le zakat niki lamun lai ada beda cara tiang pelonggoh mengamalkan sekarang dengan dulu. Sebenarnya. Dari lamun sejatinya siogianya zakat niki laik dikumpulkan oleh pemerintah. Laik niki. Nyangken pacu-pacu pemerintah terlaik. Darak sa korupsi zakat. Pacu lamun laik ya kan zaman-zaman sahabat, zaman tabi. Akhirnya lamun laik semua zakat itu akan diserahkan ke pemerintah. Lewat saya amil zakat tuh teparan. Petugas zakat. Ia linserahan. Terkumpulan si amil zakat sekian, maka nanti kemudian dibagikan kepada yang berhak, fakir miskin dan fisabilillah terus seterusnya sampai yang 8. Kemudian setelah berubahnya zaman, ya sejarah niki, ya kemudian zakat itu dikeluarkan oleh masing-masing orang kepada orang yang berhak. Demen ingat bahwa pemerintah sudah mulai korupsi, de amanah, akhirnya ulama memfatwakan sila bawah langsung jok orang yang membutuhkan, atong langsung jok dengan miskin, jok dengan fakir, jok fisabilillah. Ya mulai fatwa itu berubah. Yang awalnya zakat itu harus diserahkan ke pemerintah. Nanti pemerintah yang membagikannya dengan merata. Nah makin niki berembe hukum lamun tak atong nabiara niki zakat jok masjid kanggo niki. Masjid niki bagian dari fisabilillah. Pondok nggih. Panitia. Ah, berembe lamun masjid. Karena di dalam asnaf niki semuanya orang hidup. Masjid nirup. Terus pondok nirup. Ah. Berembe. Ustadz atau TPQ. Guru-guru. Ah, berembe. Nah, ia masuk semua ini dalam fisabilillah. Di dalam fisabilillah. Ini fatwa Maulana Syekh. Angge. Dan ini juga ada fatwa dari mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah ini berpendapat boleh memberikan zakat kepada maqamul khair, tempat-tempat yang bagus.
marak masjid, ribat, pondok pesantren, TPQ itu boleh diberikan. Karena itu sudah masuk di dalam fisabilillah. Makin dengan den lalu perang. Lamun lain jak lalon perang. Lemene lalu perang, Ustaz Hafiz lalu perang, misal darah biaya sin perang. Mahan di sit lalu perang. Beli pedang, beli napiaran niki inde, zira, apa niki? Baju besi, mahal-mahal niki. Ndara isine beli baju besi, Ustaz Hafiz. Oh, beng kepeng. Sim baju beli baju besi. Sim pina baju besi. Berhak mendapatkan zakat. Fisabilillah. Nah, maka ketika tidak ada perang lagi seperti itu, ulama mengarahkan fisabilillah itu kepada semua tempat-tempat kebaikan untuk tegaknya agama Allah. Makanya fatwa membolehkan kita berzakat ke pondok pesantren untuk pembangunan, untuk apa saja, kemudian ke masjid, ke TPQ atau ke guru ngaji. Karena guru ngaji niki juga masuk di alam fisabilillah. Dakan sa sogeh pacu. Dakan sa sogeh pacu. Dek kembe-kembe. Kanggon tebeng. Pada marak dengan napi baru. Dengan amil. Amil petugas zakat. Panitia zakat. Apakah tebeng namil? Tebeng. Lagu ukuran entan tebeng. Ndek aku mau setengah karung. Ndek. Ukuran biaya yang diberikan kepada amil zakat itu sesuai dengan hari kerja. Piran mulai begawian. Lamun semalam pira gajin dengan semalam begawian. Lamun seukuran pegawian kumpulan beras kira-kira pira? Ini 20 ribu maksudnya. Telung dasa, taruhlah telung dasa. Maka ukuran harga 30 itulah yang dikasih. Jadi ndekne bait, beng amilan sekarung. Bare bagian kejelima kan? Ndek menuntan. Amil itu digaji sesuai dengan hari kerja. Andene begawean seminggu begawean. Lalu gabah, kelah gabah, buncut gabah, kelah gabah, keringan gabah, terus anden seminggu begawean, maka kalikan berapa hari seminggu niki, lamun sejelo kira-kira pira gajin. Anden telung dasa wajarnya, maka 30 kali 5. Ya model dengan amil zakat. Lagu lamun amil zakat beras jak biasa semalam terbegawean. Maka amil zakat itu cuman mendapat bagian waktu dia kerja niki doang. Nah, terus berbentan petaik searan amil zakat, petugas panitia zakat itu dengan keputusan dari pemerintah, keputusan kadus baun. Oh, kadus telah menetapkan ada 5 atau 10 panitia zakat, maka laun ini badoin gaji oleh zakat. Lagu marah baru dengan ukuran hari kerja. Dendek cuman semalam membegawean, gajin marak gaji seminggu. Ndek ganggu niki. Yen tanda gaji ndek sembarangan. Nah, jelas niki nggih. Jelas niki natan atau napi maksud. Nggih bagi kan? Arak jok masjid, arak jok anak yatim dengan fakir miskin niki. Memang itu kelemahannya kita kalau kita mengeluarkan zakat secara pribadi-pribadi ke langsung orangnya, ndak merata dia. Nijak duit lalu nujak dengan radua lah dengan berzakat jok ni. Ya? Angge. Jadi ya kekurangan niki. Selanjutan benten lamun arak dengan dek sembahyang kanggon tesugulan zakat njok dengan disembahyang dia. Coba. Kanggon tesugulan zakat jok dengan sandi sembahyang kira-kira. Dia terganggu. Dia terganggu. Oh, tahu kan dia kira sembahyang dia. Amin sal. Atun dia tapi puasa dia. Malam ndek beng.
Kembali lamun te berzakat jog dengan sak marak model ni ke berarti bantun te untuk tetap dalam kemaksiatan. Ada yang sa rajin lema puasa, ada yang sa rajin nggih. Ande meninggal dunia niki wajib ke salat. Enggak ada sembahyang ande meninggal dunia wajib ke salat. Menasah. Anggih tetap te wajib sembahyangan. Kecuali nang kafir. Nggih. Baru jadi salat ni lu. Baru dia salat niki ande meninggal dunia sambil sembahyang itu. Nggih. Baun dah kira-kira ndek sembahyangan lamun arak dengan dek sembahyang. Nah, baun. Nggih. Tapi tetap ada fardu kifayahnya. Nggih. Sehingga dengan muslim, mansin tetap muslim. Muslim lagu fasik istilahan. Nggih, sembahyang lang arak dengan muslim lagu ndek sembahyang. Berembe hukum ia dengan muslim lagu fasik. Dengan muslim lagu fasik secara hukum meniki, secara etika arak kubur khusus tau dengan sandek sembahyang untuk kuburan. Dendek pesopo kanca dengan sa masyarakat umum. Apalagi ne pedere kanca dengan soleh, dendek mengganggu ne laun. Jari lamun dengan dek gawe syariat tahun kuburan laik lamun laik jak niki beduen pelang aran pekuburan fusak, al maqbaratul fusak, pekuburan khusus dengan fasik. Ia sak tahu kuburan dengan tinggalan sembahyang, kuburan tahu dengan sak girang berjudi, dengan sak girang tinggalan puasa. Ia tahun kuburan sopok tahun kuburan. Kembali pelang niki akan membuat jera bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Lemak lamun ke mati ini ke kuburan de gemes sunin. Air pacun. Lagu itu jangan nembe selapu semua orang akan dimasukkan di dalam satu kompleks pekuburan. Padahal niki secara sebenar harus dibedakan dia. Kenapa? Karena penghuni kuburan sak pacu lamun berderet kanca dengan ndek pacu terganggu dengan sak pacu niki. Marantan tiang pelonggoh bertetangga. Tetangga nan tong teng ngene nanuk besi. Marak to le ya sak yang kelaluk viral mungkin le Mataram atau Lombok Barat nggih. Ora dengan pina tembok tutup jalan. Kembali karena tetangga dan ngeributan doang gawin. Akhir tembok ke jalan. Kebetulan tanah ni ya. Niki mau terpacu-pacu bagus-bagus tentang tetangga. Di dalam kuburan juga sama kehidupan tiang pelonggo senamian mara antan lek dunia. Ketika seorang di dekat kuburnya itu adalah orang soleh, maka mau percikan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat dengan sak soleh deketan. Angkala menarak kuburan dengan soleh, oh berniat baik, mudah-mudahan aku jalan malik telek sekitaran dengan soleh tiada kuburan kau. Bagus niki. Nggih? Nah. Lagu nggih, lagu mara angkat sapiran niki endah di antara kesunahan kompleks pekuburan niki tepesopok keluarga te keluarga A, te keluarga B, keluarga C, papuk ni, papuk nun satu kompleks tahun. Kembali lemak de menelalu ziarah sentuwik tahu te ziarah. Ndek tahu anu to papu itu metal ziarah jak tu lek semoga tahu nan seske sejelo-jelo nelo ziarah lamun seke tahu komplek kenja sekali berzikir bareng-bareng reme-reme kanca keluarga. Arak malik ni ke insyaallah lemak telanjutan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nabi juga sampai hasil muqaram bapak tuang guru baru dan Nabi juga saksi terima mangkena niki mudah-mudahan arak manfaat faedah dan keberkahannya di atas dunia maupun kelak pada hari kiamat. Dan mari kita bacakan doa Fatihah untuk penyumbang.